terus kita karaokean di play lagu Cangkul, anjing gue marah banget, bangsat jangan dong gitu. Malu lah abis ya. My Chemical Romance, Cangkul yang dalam rock version anjing. Abis Helena Cangkul. Karena waktu KFC gue udah star syndrome. Makanya abis itu karir saya turun karena ada Cowboy Junior. Halo semuanya, kembali lagi di Viniar. Pada episode kali ini kita datangkan Umay. Tepuk tangan dulu semuanya. Umay Shahab. May, lu maunya dipanggil apa sih? Sutradara muda, artis cilik, atau... Udah gak cilik. Udah gak cilik kan? Kita ngomongin apa dulu nih? Kan itu lu mau dipanggil apa? Oh iya, maksudnya kan... Ya lu mau dipanggil apa deh? Umay. Iya benar. Panggilnya Umay. Cuman kan kayak ada embel-embelnya kan, Umay Shahab tuh siapa sih? Nah itu lu jawabnya gimana? Terserah orang aja, orang mau manggil gue apa? Enggak, lu. Kan gue nanya lu misalnya. Gue gak tahu. Gue gak pernah mau. Umay Shahab tuh siapa sih sebenarnya? Anaknya ibu bapak gue. Gue gak tahu loh kalau ditanya kayak lu mau disebut sebagai apa, gak tahu. Gue gak. Jadi biarkan orang ngomong apa aja. Terserah aja orang ngapain deh. Oke, kita berarti panggilnya Umay Shahab pencetus lagu KFC. Bisa kan? Bisa. Iya. Ya. Dulu gue suka banget sama lagunya Umay yang pertama kali hits itu Cangkul rock version. Itu gila men. Suara gila men. Gue kayak bosen deh dengerin Cangkul. Wah, ada Cangkul rock version. Cangkul yang dalam. Geramnya sampai ke bass. Benar, iya kan. Emang lu anaknya fish banget ya. Gila, bass. Umay, kamu ini sekarang bisa disebut salah satu sutradara muda Indonesia. Karyanya udah banyak banget, ada 2. Belum banyak dong itu. Lebih dari 1 tapi. Oke. Ya, ada 2 gitu kan. Yeah. Yang pertama itu Kukira Kau Rumah di umur 19 tahun lu bikinnya. Itu lu sebagai sutradara. Sendiri. Ya, sendiri. Maksudnya ada yang kayak ngebantuin gitu gak di belakang layarnya? Mungkin ada supervisi penyutradaraannya, ada Pak Monty Tiwa. Oke. Tahu gak? Tahu lah. Oke. Gue kan melek ini banget. Sinema Indonesia. Gila. Kan dukung film Indonesia. Sedap. Iya. Oke. Kukira Kau Rumah. Jadi kenapa awalnya lu akhirnya memutuskan buat gue pengen deh jadi sutradara? Jadi karena bacot aja kali gue punya banyak pemikiran yang pengen disampaikan. Maksudnya kalau jadi aktor kan gue mengikuti visinya sutradara. Kalau di sini kan gue bisa menyampaikan visi yang gue pengenin sendiri gitu loh. Oke. Jadi maksudnya lu udah kepikiran gue mau bikin film seperti apa gitu ya. Jadi udah ada punya pikirannya tinggal dituangin kemana gitu. Iya. Tapi kalau ditanya lebih mau jadi lebih enak jadi sutradara atau jadi di depan layar? Ya kayaknya lebih enak jadi sutradara sih. Maksudnya gue bisa benar-benar menyampaikan apapun yang gue pengenin, bentuk karyanya seperti apa itu gue yang tentuin. Control freak nih gue. Kayaknya deh. Jadi kayak gak apa-apa, aman aja, control freak. Mungkin. Iya. Jadi semuanya atau kayak God kompleks kali ya. Kayak lu gak bisa gue aja. Enggak nyampe sana. Enggak nyampe sana ya. Tidak se-egois itu. Itu kan orang yang nilai sebenarnya, May. Iya sih. Gue gak mau gue nyebut diri gue sendiri apa, tapi gue nyebut. Iya benar. Tapi siapa tahu, tapi kan mungkin ini hal positif dari Control Freak itu kan. Karena lu punya visi misi yang tepat dan benar. Jadi penyampaiannya lu udah tahu at least. Tapi setelah gue ada di industrinya, gue menyadari bahwa film itu bukan karya, maksudnya milik gue sendiri gitu loh. Oke. Kan ada film yang, ini menurut pandangan gue ya, gue bisa salah. Gue gak nyebut lagi a film by Umay Shahab gitu loh. Di film gue nyebutnya directed by aja. Karena film by ya kita bersama gitu. Filmnya semua orang yang berpartisipasi di film ini gitu. Oke, berarti lebih kayak lempar tanggung jawab sih May itu. Gak gitu dong. Gak gitu ya. Gak gitu dong. Cocoknya jadi petinggi negara. Kayak siapa? Apa? Kayak siapa? Iya kayak petinggi-petinggi aja yang kayak gak mau di orang-orang yang tinggi kan? Iya yang kayak Yao Ming, Shaquille O'Neal gitu. Tinggi ya. Tapi kenapa nih May? Kenapa? Apa yang bikin lu yakin buat kayaknya gue bisa deh di umur 19 tahun gue. Gue bisa gak yakin. Awalnya gak yakin. Awalnya 4 hari sebelum syuting Kukira Kau Rumah tuh gue bilang sama Prilly sama Pak Monty kayak,
Pak kayaknya lo yang direct aja deh. Gue gak yakin gue bisa nyelesain ini. Oke, terus Pak Monty bilang apa? Tolol lu. Semua orang udah percaya sama lu 4 hari lagi syuting terus lu mau cabut. Ya bego lah. Tapi akhirnya kelar juga. Akhirnya kelar. Apa yang memotivasi lu buat yang kayak, iya nih Pak Monty kayak bener deh gue tolol gitu. Atau yang kayak Pak Monty bener gue bisa gitu. Atau apa? Yang memotivasi. Iya mungkin rasa pede gue di awal ketika gue menciptakan cerita Kukira Kau Rumah gitu. Maksudnya kayak ketika gue nulis dan lain-lainnya kan tuh gue punya percaya diri untuk bisa menyelesaikan proyek ini kan. Maksudnya kembali melihat awal pembentukan ceritanya aja. Kira Kau Rumah. Oke. Benar. Ternyata? Ternyata kosan. Numpang doang tuh biasanya. Mau ini numpang nge-charge HP gitu kan. Gak tahu gue. Oh, lu gak pernah ya? Gak tahu. Lu umur berapa? Sekarang? Saya umur 22. Masa 22 virgin. Ini maksudnya. Mama nonton di rumah. Oh mama, tante apa kabar? Uma itu kadang-kadang kalau malam suka ngajakin saya pergi tante. Wih. Nanti aja itu di luar ini ya. Gue di Bekasi jauh. Nice information, tapi dekat dari airport kan jadinya. Nah, Kukira Kau Rumah ini, waktu lu bikin di 19 tahun, lu punya gambaran gak kira-kira, ini film bakal ngehits nih gitu, yang kayak ada star syndrome gitu, ada gak? Kayak kalau gue star syndrome di awal, gue gak bakal ada hari ini ngobrol mempromosikan film kedua gue deh. Keren. Karena waktu KFC gue udah star syndrome. Makanya habis itu karir saya turun karena ada Cowboy Junior. Waduh, ada anak kecil lebih bertalenta dari saya gitu kan. Lo mau tau gak, gue pernah ada di satu event. Terus jadi bintang tamunya tuh gue sama Cowboy Junior. Oke. Waktu itu kan gue lagi terkenalnya dengan lagu Ayam-Ayam itu. Terus Cowboy Junior masuk, terus ada satu event. Gue duluan yang tampil. Habis itu Cowboy Junior. Itu gue umur 10 tahun kayaknya. 10 tahun ya. Diteriakin sama semua penonton di sana. Turun aja, Cowboy Junior aja gitu. 10 tahun? Iya. Gimana? Psikis gimana tuh waktu itu? Hancur. Hancur dong. Lu ciut banget. Iya ciut lah. Gue langsung kayak lagu keberapa gue cabut aja deh. Gue turun aja. Oh iya? Iya. Tapi beneran turun? Iya. Terus pada hore? Kayaknya sih. Iya maksudnya kayaknya sih. Gue gak tahu yang kayak akhirnya. Terus ke belakang ketemu anak-anak Cowboy Junior kayak, woi bye, thank you, ntar kita main bareng ya. Gue kayak, enggak. Tapi kalau sekarang berhubungan baik dengan anak-anak Cowboy Junior. Kan kemarin main film bareng sama Iqbal juga kan. Oh iya benar. Itu udah baikan berarti. Udah. Gak ada masalah juga sama mereka. Gak ada masalah. Gak ada. Cuma berarti ada masalah sama fans-fansnya? Enggak ada. Fans-fansnya baik-baik. Oh baik-baik. Cuma disuruh turun mungkin dia concern sama lu. Kayak kecapean di Umay terlalu terkenal. Mungkin dia anjing. Iya mungkin yang kayak lagunya apa sih? Terus nanti ada satu orang yang nanya, opening act tadi siapa? Opening act. Karena emang orang beli CD gue pada saat CD gue tuh kayaknya jual 1 juta kopi deh waktu gue KFC itu. Enggak usah. Karena orang beli CD gue karena bundling ayam. Karena paket musik hitlist itu paket paling enak. Ada cream soupnya, ada ayamnya, ada nasinya. Terus kalian mau CD-nya kakak gitu. Sekalian loh. Bukan karena emang dia pengen beli. Saya pengen beli CD-nya Umay dong. Gak ada tuh yang pernah datang KFC kayak, kayaknya nih upcoming talent deh. Enggak. Gitu. Gak ada ya? Enggak ada. Kayaknya ayam enak sih. CD-nya berapa mbak? 15? Murah juga lah. Sekalian aja deh. Sekalian gitu. Tapi kan semua orang harus mulai di satu titik lah ya. Iya tapi kalau gak ada itu kan gak ada hari ini kan. Gila keren. Itu yang gue percayai sekarang. Tadinya enggak. Tadinya kayak emang ini masa lalu yang wadaw sekali aja. Gitu. Tapi gimana sih Mai, lu waktu menempuh kehidupan dari umur yang sangat-sangat muda udah terkenal tuh apa dampaknya waktu pada saat itu ya? Dampaknya sombong lah. Jadi sombong ya? Sombong lah. Tapi gak ada yang kayak capek atau yang kayak takut atau yang kayak gitu-gitu enggak? Capek. Gue dulu selalu takut diculik sama orang gitu. Hah? Iya. Star syndrome lu kehebatan ya? Kayak lu mau nyulik deh. Iya. Oh gitu. Saking takutnya. Kayak gue tuh artis papan atas lu kayak mau nyulik gue gitu. Iya kayak gitu deh. Kayak kalau sampai kayak gitu. Iya. Terus di mana poin turunnya yang kayak udahlah gue normal aja hidupnya gitu. Poin turunnya adalah ya itu ketika masuknya boyband. Terus udah gak ada yang mau calling gue lagi. Gue makin besar, gue sudah tidak selucu waktu gue kecil gitu. Terus kayak ya saya siapa sebenarnya gitu.
Oh jadi Gitu. identity crisis sempat Identity ada crisis tuh. di umur 13 tahun. Aneh banget ya. 13 tahun kayak gue lagi hobi berenang dah. tapi walaupun gue mengalami itu semua, gue mencintai apa yang gue lakukan gitu, karena gue nggak pernah dipaksa sama orang tua gue. Karena kan mungkin banyak yang dieksploitasi kan. Oh, Kayak iya betul. wah banyak yang suka nih anak gue nih syuting, itu udah syuting aja syuting gitu. Pendidikannya nggak diurusin. Ada dan mungkin ada gitu. Jadi ya gue sih bener-bener sekalipun gue pernah mengalami hal-hal itu, gue sangat bersyukur gitu loh, karena emang ya itu kemauan gue sendiri, bokap nyokap gue nggak pernah yang maksa gitu. Oke, tapi kan itu dari sangat-sangat muda. Jadi edukasi terbengkalai apa tetap lanjut? Enggak, lancar aja gue. Oh, jadi sama-sama jalan gitu. Iya sama-sama jalan, bener-bener lancar banget. Saking lancarnya sampai dia menjadi sutradara muda. Apa sih, sutradara aja pak. Muda. Ntar kan gue juga menua. Tapi Sutradara muda tua. kan mulainya. Oh iya, Startnya oke. dini gitu kan. Tapi sebenarnya kalau ngomongin start ya, Mas Angga Sasongko juga mulainya di 19 tahun dan director-director lain juga mulainya semuda gue. Kebetulan karena gue sebelumnya aktor, terus kayak udah, makanya gue tuh banyak ada dan ada beberapa orang yang nyebut gue sutradara yang privilege gitu, karena gue kenal sama Prilly, gue kenal sama Pak Monty, gue kenal sama Mas Andi Rianto gitu. Tapi Fakta gitu kan. iya, dan buat gue banyak juga yang kenal sama mereka kan, tapi nggak bisa. Jadi sombong ntar dikira. Nggak apa-apa. Ini emang kita ajang kesombongan. Enggak banyak yang kenal sama mereka tapi nggak bisa melakukan apa yang gue lakukan sekarang, karena ya mungkin kerjanya nggak sekeras gue gitu, berusahanya nggak sekeras gue gitu. Mungkin kayak gitu ya. Bisa Atau jadi. nggak sedelusi lu kali ya. Tapi kita lanjutin ke film yang terbaru, yaitu Ketika Berhenti di Sini. Iya. Tentang kehilangan. Yes. Kenapa nama-nama film lu sedih ya? Berhenti di Sini, Kukira Kau Rumah. Kayaknya generasi, atau lu umur berapa sih? Sorry. 23. Kita ngomongin umur apa sih, Sa? Umur sekarang. 27. 26. Gen Z nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Milenial. Milenial. Masih. Kenapa? Kayaknya generasi, nggak tahu sih, generasi gue tuh generasi yang meromantisasi kesedihan gak sih? Kayak, ya kan makanya ada istilah sad boy, sad girl gitu. Terus denger lagu senja-senja tuh bisa nangis apa semua segala macam gitu. Nah mungkin kayak influence gue dari era-era gue dengerin Payung Teduh, Danila di album awal gitu, yang kayak membuat gue jadi punya referensi yang kayak gini-gini sih. Oke, berarti itu dari sekitar lah ya. Iya. Yang membuat tuh jadi gini. Tapi lu pernah kebayang gak kalau, kan lu yang film pertama juga drama-drama gitu kan, Iya. Kukira Kau Rumah. Lu pernah kebayang gak kalau kayak film kedua gue kayak mau bikin film action deh, atau horror deh, atau kayak komedi deh gitu. Pengen sih, action gue pengen banget, apalagi setelah kemarin ngelihat Mas Angga ngedirect film Mencuri Raden Saleh, gue kayak wah gila, one day gue pengen banget bikin film action sekeren ini gitu. Cuma kayaknya sekarang gue memantapkan diri dulu di genre drama gitu, karena mau ke genre apa aja pasti kan ada unsur drama di Drama, dalamnya kan gitu. Jadi kayak gue pengen menguatkan sisi itunya dulu aja. Oke. Nah, Satu-satu lah belajarnya. gak apa-apa, maruk aja harus yang kayak semuanya lu sikat aja bro. Abis itu star syndrome lagi, terus karir lu jatuh lagi. Iya kan, makanya Ada jangan. anjing Cowboy Junior lagi. Gitu kan. Siapa tahu. Jangan. Udah balik loh mereka TBA nih sekarang, hati-hati. Ganti topik ya. Iya ganti topik ya, oke. Ya. Nih awalnya lu sama Prilly tuh buat barengan PH nih, Iya. Cinemaku Pictures namanya. Yes. Terus kalian sekarang bakal ada film kedua Ketika Berhenti di Sini. Yap. Awalnya Prilly bisa kolaborasi sama lu buat bikin sebuah PH tuh gimana? Jadi awalnya gue emang main sama Prilly, sama Pak Monty, sama Mas Andi Rianto tuh emang kita ada geng berempat gitu lah gitu. Oke. Ya, Terms lu boleh diganti gak? Main dan geng tuh kayak gak cocok. apa berarti? Perkumpulan. Perkumpulan, community. Iya. Makin gak jelas sih. Gak apa-apa. Ya perkumpulan jelata namanya, karena kita merasa kita orang-orang yang jelata sekali. Ada ya gitu ya. Merendah untuk ngelonte namanya. Gue Humble brag. siapa sih gitu kan. Iya. Ya kalau gue kan bisa nanya itu ke gue sendiri. Wih, itu identity crisis tuh benar tuh. Iya, gue kalau Prilly kan nggak masuk akal kan, kayak Prilly. Iya. Kalau gue kan ya siapa sih lo, malah
orang nanya kan. Sutradara cilik. Sutradara cilik. Itu ke Tapi itu belum ada loh, itu belum ada loh. Iya, sutradara cilik. Menarik tuh. Gue ntar gitu anak 5 tahun mau sutradarain film gue gak gitu. Bisa. Apa nih gitu kan. Iya, terus gue main sama mereka, terus kita semua kayak kita bikin project yuk, timbang nongkrong doang nih, gak jelas. Maksudnya kita kan masing-masing punya apa ya, punya kelebihannya lah masing-masing gitu. Dan gue tuh sebenarnya udah ngedirect tuh dari tahun 2015 tuh, ketika tidak ada kerjaan, kayak saya coba bikin sesuatu gitu, bikin ide untuk bikin film pendek di YouTube gitu. Terus ya udah akhirnya Pak Monty kayak bilang, ayo Mai, lu bisa ngerjain project besar lu nih gitu. Terus ya udah akhirnya kita bikin Kukira Kau Rumah bareng-bareng, dan Prilly sama gue sepakat untuk bikin Cinemaku Pictures gitu. Oke, ini kalian berdua doang yang punya? Ada satu lagi sama nyokap gue. Oke. Privilege ya. Apa? Enggak. Menarik ya gue bilang. Iya, Menarik ya, ternyata bisa bikin PH padahal dari teman nongkrong akhirnya melakukan suatu hal yang positif. Betul. Enak banget jadi orang kaya. Enggak loh. Apa? Yang kaya Prilly. Yang kaya Prilly ya? Iya. Lu nimbrung ya? Parasit lo anjing emang lo. Enggak, kan gue bikin lah. Lu bikin juga kan? Iya. Maksudnya gini, lu kan punya visi misi kan? Itu yang dibeli sama Prilly kasar kan gitu. Iya. Menarik nih Umay orangnya gitu kan. Atau kayak mungkin Prilly gak punya teman lain. Karena sibuk kerja mungkin kan? Semuanya fake. Iya. Waduh, oke, ketika berhenti di sini. Iya. Lebih baik omongan tadi juga berhenti di situ. Iya. Ketika berhenti di sini nih bercerita tentang apa sih, May? Boleh ceritain gak? Jadi ceritanya ada seorang perempuan yang jatuh cinta sekali dengan satu pria ini. Jadi perempuan ini bernama Dita. Dita ini jatuh cinta banget sama Ed. Mengalami pergolakan hubungannya selama 4 tahun. Jadi dari senang, sedih, senang lagi, sampai Ednya ini semakin hebat, tapi Ditanya di situ-situ aja gitu. Oke. Lalu Ednya mengalami kecelakaan. Dan 2 tahun kemudian ketika dia sudah bersama pasangan yang baru, Ivan yang diperankan Reval Hadi, dia diberikan sebuah kacamata, yang kacamatanya itu bisa punya virtual assistant yang bisa dipersonalize karakternya. Jadi desain mukanya, badannya itu bisa dipersonalize sesuai dengan siapapun yang kita pengenin. Dan Dita memilih untuk merubah karakternya menjadi karakter mantannya yang sudah meninggal. Gitu. Kompleks ya. Yes. Perumahan. Oke. Kompleks. Ceritanya kompleks. Ya. Oke, menarik. Berarti ini ada unsur-unsur. Hostnya gini, jokes-jokesnya gini. Alex mau ada host yang jokesnya lebih oke gak? Gue bisa kok. Siapa tuh? Gue bisa. Oh, lu bisa. Iya bener juga. Lumayan Fet ada host kayak. Enggak sekaya Om Andi. Enggak lah. Ya kayak akan soal apa di pemikiran? Iya. Tai. Kok bapak gue lu kata-katain sih, May? Bukan bapak lu, woi. Gue pernah datang ke acara Kick Andy, gue takut banget ya sama bapak lu. Kenapa emang bapak gue interview lu atau lu datang ke acaranya? Enggak, gue di interview. Oh, lu di interview? Di interview. Pernah masuk Kick Andy? Pernah kayaknya. Setahu gue itu cuman kayak ngangkat-ngangkat orang-orang susah yang kayak struggle gitu deh. Kayaknya itu waktu gue Kobo Junior udah ada. Struggle, oh iya benar. Takut gue. Gimana ceritanya? Lupa, intinya gue takut aja, maksudnya kayak auranya intimidating banget ya. Intimidatif. Bayangin jadi anaknya bang. Bayangin tiap hari pulang ke rumah auranya tas. Wow. Pak, cuma nanya, udah makan belum? Gue jawabnya serius. Siap Pak, saya siap. Emang aura aja. Oke, kita lanjut lagi. Kembali. Intermezzo kan, tadi kan dikit kan. Ketika berhenti di sini. Jadi ceritanya tentang, ini bisa disebut sci-fi rom-com. Enggak kom ya. Komunis itu komnya sebenarnya. Wow. Sci-fi romance gitu ya. Sci-fi romance. Ya. Ini terinspirasi dari mana atau referensinya dari mana? Pasti banyak yang bilang kayak ini kayak Her ya apa semua segala macam. Oke, iya benar. Her ya dengan suaranya. Tapi sebenarnya kan udah banyak juga yang bikin kayak gitu. Maksudnya zaman dulu. Sebenarnya kalau mau nyari reference ada Ghost tuh yang main, gue lupa, yang rambutnya pendek. Iya itu, ini Uus. Uus kan botak. Pendek gak? Botak. Ada rambutnya pendek. Oke. Ada Ghost, terus gue terinspirasi juga sebenarnya sama salah satu short movie yang dibikin sama Rofi Nasution, ada di YouTube, judulnya The Substitute Woman apa. Jadi
Ya banyak lah referensinya gitu. Jadi nggak cuma Her aja. Tapi yang paling bikin gue penasaran tuh sebenarnya gimana sih kalau kita orang Indonesia dengan kulturnya menghadapi AI, menghadapi hal-hal kayak gini gitu kan. Iya. Jadi ya pasti dengan berbagai referensi yang gue ambil nothing new under the sun kan. Gila, berarti ini Her dengan kearifan lokal kasar. Enggak juga gitu. Oh, enggak gitu juga. Enggak Oh. gitu. Oke, referensinya diambil banyak, tapi ketika lu bantu bikin skripnya atau kayak sutradara? Iya, gue co-writing. Oke, berarti kan itu kan kalian tukar pikiran kan. Pada saat itu apa yang terlintas kenapa kayak kita coba yuk gabungin tentang kehidupan orang Indonesia dan AI yang sekarang lagi baru datang gitu. Sebenarnya idenya itu udah ada dari 2020. Jadi ketika gue ketemu sama penulisnya Mas Alim Sudio, itu tuh udah dalam bentuk gue ada idenya gitu. Oke. Jadi idenya sih lebih ya waktu itu gue 2020 tuh jauh sebelum ada Vision Pro yang ada sekarang, terus ChatGPT dan lain-lain gitu. Itu Jadi belum ada tuh. belum ada. Jadi cuma dengan berdasarkan pertanyaan, kayaknya sosial media tuh makin lama makin ganggu kita. Apalagi kan pandemi tuh kita nggak berhenti kan. Sama HP, sama sosmed gitu. Kayak makin lama nih makin gimana ya dengan perkembangan teknologi, apa makin hancur mental health-nya anak-anak sekarang gitu, ataukah seperti apa gitu. Dan bagaimana kita menghadapi kehilangan jika suatu saat kita bisa ketemu lagi gitu. Karena menurut gue ya, one day ketika teknologinya makin maju, apakah kematian itu selalu berdampingan sama kehilangan? Kan belum tentu kan. Ulang sekali lagi Pak. Ketika teknologinya semakin maju, apakah kematian itu selalu berdampingan sama kehilangan? Karena otak kita itu kan bisa diunggah. Ingatan, memori itu kan cuma data. Kayak kita moto sesuatu itu kan data. Ketika ingatannya, memorinya semuanya bisa diunggah dalam bentuk sistem, dan sistem itu bisa dimasukkan ke dalam misalkan kacamata augmented reality atau robot gitu, kayak apa kita masih merasakan kehilangan lagi, itu kan enggak. Mind blowing, kamu kayak Black Mirror ya lama-lama ini ya. Menarik sekali. Tapi kan gue kan sebagai krilim ya, kritikus film. Kremlin. Apa Mai dipanggil Mai kalau yang suka? Sinefil. Saya sebagai sinefil. Gue gak tahu sejujurnya sinefil. Iya benar, tapi benar ya, sinefil Bintaro. Oke. Ada pertanyaan dari ini sih sebenarnya, pemilihan nama karakternya. Kan tadi Dita, Ed sama Ivan. Kenapa namanya 3 itu? Ini kayak anak-anak international school gitu soalnya. Kenapa nggak kayak Dita, Joko sama Anwar gitu misalkan? Aduh, halo Bang Joko. Oh iya benar, nama saudara lain, benar. Bisa banget ya. Kan kalau mau kita di Indonesia ini gitu, kenapa nggak sekaligus aja nama-nama Indonesia yang? Kayak nama Ivan nama Indonesia. Ed. Edison. Keren banget nama Edison. Lah orang Batak mah Edison. Iya benar. Iya kan, cuma penyebutannya. Oh aja. Edison Huta Barat. Benar. Nama karakternya Edison Kartasasmita. Oke. Kan anak-anak sekarang juga namanya gitu. Nama-nama gitu ya, Bule, Jamet Iya. gitu kan. Misalkan apa ya? Apa? Anton ChatGPT. Misalnya namanya. Misal, terserah. Emang delusi nih orang. Anwar augmented gitu. Umay Syahab dan Semesta gitu misalnya. Enggak dong. Enggak dong. Lo kalau mau ganti nama jadi apa? Enggak, gue bersyukur. Nama gue gak ada artinya tau. Ada. Apa? Nama gue gak ada umay-umaynya. Nama lu gak ada Umay? Gak ada. Umay itu apa? Nama panggung aja. Jadi tadinya tuh namanya harusnya Muhammad Arfiza Umar Syahab. Tapi ponakan-ponakannya nyokap tuh udah tahu. Ponakan. Sepupu-sepupunya tuh udah tahu kalau namanya Umar. Terus jadi cadel jadi Umay gitu. Akhirnya. Jadi nama asli lu siapa sekarang? Muhammad Arfiza Syahab. Oke. Dan Arfiza gak ada artinya di literatur manapun. Oh menarik ya. Ya gak ada. Kosong ya namanya. Kosong. Kayak orangnya. Tapi awal gue pikir Umay itu dari kata bahasa Jepang. Enak artinya. Umay. Iya banyak yang. Iya kan? Banyak yang bilang. Tapi emang saya enak itu May. Dengar orang sih kayak B lagi gitu. Orang siapa? Enggak, maksudnya biasa aja gitu. Oh iya. Nama Umay itu biasa aja. Enggak aneh didengar. Ya. Tentang kehilangan. Yes. Tadi lu bilang kematian apakah akan selamanya berdampingan dengan kehilangan? Betul. Karena udah bisa diganti dengan Golden Ways. Suara lu tiba-tiba berat. lu lama-lama kayak lu aja sih. Oke. Terus. Ngomongin tentang kehilangan. Bagi lu emang arti kehilangan apa sih?
Sejujurnya kalau ngedeskripsiin dengan jelas gue nggak tahu sih. Karena gue pernah kehilangan kakek gue. Sangat mendadak karena kakek gue dua-duanya udah meninggal. Dan dua-duanya tuh mendadak gitu loh. Jadi kayak gue tidak punya mempersiapkan rasa bersiap, rasa ikhlasnya gue nggak pernah siapin gitu. Mendadak dan gue nggak tahu sampai sekarang mendeskripsiinnya apa. Cuma mungkin film ini bisa jadi proyeksi ketakutan gue mungkin suatu saat nanti ketika gue harus menghadapi kehilangan gitu. Ya ini bentuknya gitu. Jadi gue kalau mendeskripsikan dengan jelas kehilangan tuh apa sih gitu. Gue nggak tahu. Tapi bagaimana harus menghadapi kehilangan mungkin gue bisa punya jawabannya sekarang gitu. Oke, tapi mungkin berkembang juga sejalannya waktu Iya, gitu ya. iya. Tapi buat sekarang mungkin film ini bisa mendeskripsikannya. Yes. Keren banget. Jadi berbicara lewat karya kamu ya. Iya karena gue nggak bisa. Gue tuh kalau ngomong bolak-balik kan. Kayak nggak structured gitu. Jadinya ya. Terus kayak gitu mau gantiin posisi gue? Iya enggak, gue bercanda loh. Oh bercanda. Maafin gue loh. Gue maafin kali ini aja. Karena gue pemaaf kan. Oke, tapi diomongin. Hah? Yuk lanjut. Masa sih? Wah, Ngomongin tentang kehilangan. Kan tadi lu bilang kehilangan sekarang lu bisa deskripsinya bukan dengan kata-kata tapi dengan karya gitu kan. Iya. Kira-kira orang lain bisa ada yang Relate. ngerasa juga gak? Yang relate? Yang kayak oh iya nih mungkin ini gue juga gitu. Atau yang kayak ini masih berandai-andai ketika nanti sebuah artificial intelligence bisa menggantikan gitu. Kalau gue ngejanjiin orang akan relate, gue nggak tahu ya. Gue nggak bisa menjanji. Sorry, belum makan. Mual ya? Belum makan. Ngobrol sama saya mual. Belum makan, soalnya tadi nunggu. Sorry. Habis dari airport. Oke. Ya, gimana namanya? Apa sih Relate. Gue nggak mau menjanjikan apa-apa buat penonton sih. Maksudnya kayak lo nonton film ini bakal sedih, bakal apa. Gue nggak tahu. Maksudnya itu penonton yang bisa merasakan nanti. Cuma sejauh ini apa yang orang sudah tulis di kolom komentar setelah nonton trailernya dan lain-lain. Mereka bisa merasakan apa yang dirasakan karakternya dan filmnya. Bahkan ada satu orang yang nge-DM Prilly. Dia bilang nama saya Dita juga. Nama mantan pacar saya yang sudah meninggal itu gue lupa exactnya tapi ada ad-adnya gitu dan dipanggilnya juga ad. Jam ad. Ini udah meninggal. Innalillahi sorry. Gue tadi Sumpah mantan pacarnya udah meninggal. Ya. Terus Edward. Mungkin. Iya mungkin. Terus nah pacar barunya sekarang. Lu parah lo. Gak ada yang ketawa di sini cuma lo yang ketawa. Oke, kan gue menertawakan lu. Gue gak apa-apain. Oke, lupa. Ya. Terus pacar barunya itu namanya Ivan. Dan si Ivan ini dia bilang ke si Dita kayak kita nonton yuk tapi kamu jangan sedih ntar nontonnya ini soalnya kayaknya tentang kayak cerita kamu gitu. Terus gue kayak anjing nih yang gue tulis kejadian di kisah nyata orang gitu aslinya. Padahal fiksi. Fiktif lah. Sepeda. Padahal fiksi. Polygon. Jadi ternyata ada yang namanya Dita beneran. Iya. Dan kejadian itu beneran. Kejadian. Wow. Gak tahu sih maksud gue kayak wah ini ya semoga bisa menyentuh karena harapan gue kan adalah film ini bisa bukan ngajarin sih tapi semoga bisa ngasih pesan yang baik buat orang-orang tentang bagaimana cara berdamai sama kehilangan gitu. Berdamai sama kehilangan. Yes. Tadi lu kan ngomong waktu itu lu belum siap buat kehilangan kakek lu dua-duanya gitu kan. Mendadak. Yeah. Tapi gimana cara lu menghadapi kehilangan kan udah terjadi tuh. Cara lu menghadapinya gimana? Ya hidup harus berjalan aja gak sih? Kayak ya kalau mau nangis. Gue lebih ini sih mungkin cara menghadapinya gue lebih tidak malu atau tidak mendinai apa yang gue rasain gitu. Ketika gue mau nangis lihat foto-fotonya ya gue lakuin aja gitu. Karena kadang kan kita suka berusaha kuat padahal kita enggak kan. Kita suka apa yang ngasih mindset palsu di otak kita kayak enggak lu baik-baik aja, lu kuat padahal lu enggak gitu. Dan ya tidak masalah untuk lu menangis, untuk lu cari pertolongan sama psikolog atau sama psikiater gitu. Dan mungkin cari komunitas yang bisa saling menguatkan satu sama lain gitu sih. Jadi itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Jadi jangan terlalu menahan perasaan. Yes, jangan malu sama apa yang lu rasain, jangan denial. Keren. Super sekali. Golden ways. Iya. Oke, ini pertanyaan seru karena ini mungkin sedikit kontradiktif antara perasaan dan kemanusiaan. Oke. Ketika kita kehilangan seseorang, menurut lo
apakah sebaiknya kita tetap menghidupkan kembali, yaitu seperti yang dilakukan di film lo, atau kita harus mencoba lanjutkan hidup dan merelakan? Apapun yang works buat lu aja sih. Kayak apa yang gue omongin kan juga belum tentu works buat orang kan. Kayak mungkin denial bisa membuat mereka lebih tenang. Ya lakukan gitu. Jadi gua nggak tahu sih kalau buat gue mungkin ya gue tidak akan berusaha menghidupkan kembali. Tapi itu kan gue ngomong sekarang. Nggak tahu nanti. Nggak tahu nanti. Kalau misalkan ketika mencintai segitunya, iya, kehilangan segitunya. Iya. Makanya kita semua case-nya tuh ngerasa kayak ini sebenarnya rada nggak mungkin sih gitu. Tapi jawaban gue ya rada nggak mungkin karena kita nggak mengalami apa yang dialami karakter gitu. Begitar. Jereng. Yes. Ya kan. Oke. KBDS kita berhenti di sini. Ketika berhenti di sini. Bukan kita. Ketika kita berhenti lanjut di dong. sini. Kita lanjut. Ketika berhenti di sini. Prilly pakai kacamata. Yep. Yang bisa ngelihat itu si sosok mantannya. Oh jadi berarti itu bukan pesan dari mantannya. Bukan. Jadi itu sebuah helper kasarnya gitu kan. Kayak AI ngebantuin. Iya. Tapi kita bisa bentuk sosoknya. Iya. Nah ketika lu bikin. Berarti kan ada teknologi yang lu pakai mungkin kayak seperti CGI gitu. Untuk menghadirkan sosok si AI ini kan. Itu ceritain dong gimana cara kayak. Ini kita harus pakai AI atau kayak udah ini pura-pura aja gitu apa gimana? Sebenarnya ketika proses syutingnya sih rada ribet karena kita harus ada satu, jadi take-nya itu selalu 4 kali kosong, jadi plate kosongnya gitu, jadi cuma si setnya kita rekam, terus Prilly bermain sendiri, berpura-pura seolah-olah ada gitu dong, ya. ada Brian di depannya, terus ada Brian-nya sendiri, Brian tuh si AI-nya, si Ed. Oke. AI-nya sendiri tanpa ada Prilly, baru abis itu main berdua. Jadi capeknya adalah ya harus take sendiri-sendiri dan merasakan perasaan itu sendiri-sendiri. Satu scene jadi selalu 4 take? Selalu 4 kali take. Capek banget. Lamanya berarti di situ? Iya, makanya kan banyak, gue selalu kayak salut sih sama orang yang kayak, jadi aktor mah gampang, jadi artis padahal gampang kalau biar followersnya. Padahal nggak segampang itu. Susah. Iya. Susah. Genggam. Oke. Iya itu tadi kan. Berarti 4 kali take. Itu yang kalau dibilang paling lama mana? Pre-pro, production apa post-pro-nya? Lama semua. Ini berapa lama sih kalian tuh ini ya? Iya. Bikin ceritanya dari 2020. Syuting itu baru terlaksana di akhir 2022. Kelar syutingnya di 2023 awal. Oke. Terus ya post pro-nya ya sampai kemarin-kemarinan ini. Iya sampai kemarin. Sampai hari ini kita akan baru lock. 3 tahun berarti prosesnya 3 tahun. Panjang banget. Oke, itu cukup panjang berarti nanti mungkin patut ditonton lah ya. Iya, jangan ditonton bajakan juga lah. Jangan nonton bajakan karena dukung perfilman Indonesia sebagai Cinefil Bintaro. Cinefil Bintaro saya selalu mendukung. Yes. Yeah. Oke, 2 film ini lo itu dua-duanya bisa dibilang alih wahana. Alih wahana. Sedap. Dari lagu ke film. Apa emang lu sengaja ingin dikenal sebagai sutradara yang kayak spesialisasinya di alih wahana nih? Kalau ketika berhenti di sini kan enggak, cuma emang soundtracknya cukup banyak lagu. Jadi mungkin yang kalau spesialisasinya atau signaturenya gue yang pengen gue bangun adalah gue pengen isi dengan banyak lagu-lagu Indonesia gitu. Oke. Kayak di Kukira Kau Rumah tuh ada cukup banyak, ada Noni, ada Madukina, ada Amigdala gitu. Di film Ketika Berhenti di Sini juga ada Efek Rumah Kaca, ada Nadine, ada Koldiak, ada Boodles, ada Tate gitu. Jadi gue juga pengen karena gue suka banget musik dan dulu kan gue musisi ya. Musisi KFC. Cangkul rock version. Ya baby, yang dalam. Katanya bro, cangkulnya pelan-pelan bro. Cangkul ini. Hiburan banget ngobrol sama dia nih. Gila. Iya. Tapi keren sih Mai, menurut gue lu bisa berdamai dengan itu tuh bagus banget sih. Awalnya enggak, tapi ya. Gue sampai sekarang juga uring-uringan gak akan pernah damai sih gue. Iya. Abang Cangkul. Pernah gituin gak? Pernah lah. Gue pernah karaokean sama temen-temen gue di playnya Cangkul itu malu banget loh. Gue lagi syuting Keramat waktu itu. Film horor gitu rame-rame.
Terus kita lagi stress syuting kan, Kerama tuh capek banget syutingnya kan. Terus kita karaokean, di play lagu Cangkul, anjing. Gue marah banget. Bangsat jangan dong gitu. Malu lah. Abis ya. My Chemical Romance, Cangkul-cangkul yang dalam rock version anjing. Abis Helena. Cangkul. Cuman mungkin ada filosofi di balik Cangkul yang dalam, dig it deeper kan. Kalau bahasa Inggris saya kan. Dig it Deeper, deeper kayak sama. Pamungkas kan bikin lagu Deeper kan. Enggak dengerin tapi gue tahu lah. Gue hari ini juga. 20 Solasier. Itu Sulasier. Next. Konya. Apa aja nih yang lo pelajari dari film pertama lo dan akhirnya itu lo terapkan di film kedua? Banyak banget. Storytelling, skripnya. Karena kalau gue, ini lagi-lagi pendapat gue saja. Kalau gue salah mohon dimaafin. Lo kok takut banget di cancel sih, Mai? Santai aja. Bukan saya gak mau nyari masalah Jangan aja. minta maaf sebelum lo ngelakuin kesalahan. Gak mau Nanti lah. jadinya maaf gak ada artinya. Opini gue. Nah. Oke. Ketimbang disebut filmmaker, gue tuh lebih pengen disebut storyteller gitu. Karena gue kan akan menceritakan skripnya dalam bentuk visual bareng sama DOP gue, bareng sama tim art directornya gitu. Jadi ya gue pengen skill storytelling gue tuh meningkat gitu dari film pertama gitu. Karena kan banyak yang ngerasa film pertama gue alurnya kecepetan gitu. Oke. Terus kayak kok bisa kayak gini tiba-tiba gitu. Nah di film kedua ini gue selalu berusaha meminimalisir hal-hal kayak gitu. Jadi makanya FGD-nya ketika script development dilakukan tuh lebih panjang ketimbang Kukira Kau Rumah gitu. Jadi secara urutan lebih kompleks mungkin karena Perumahan. yes, anjing. Kayak waktu buat nentuin desain kacamatanya seperti apa fitur kacamatanya, AI-nya kayak gimana, cara ngomongnya seperti apa, terus karakter traits si AI-nya seperti apa, itu kita makan waktu hampir 1 tahunan untuk research and development-nya. Dan kebetulan salah satu anak research and development-nya juga kuliah di S2 di Taiwan, ngambilnya juga berkaitan dengan artificial intelligence gitu. Jadi emang kayak ya panjang dan kompleks untuk bikin ceritanya, terutama di storytelling. That's what she Story. said. Apa sih? Di storytelling kan. Panjang dan lama. Panjang dan kompleks. Oh susah banget. Kompleks. Berliku-liku gitu kan. Ngomongin apa sih, Mai? Perumahan, benar. Perumahan. Prilly. Kita ngomongin Yes. Prilly tadi. Okay. Enggak, gue bohong yang soal. Enggak tahu sih. Mungkin benar tadi. Nggak, tapi emang gue ngeselin aja kadang gitu. Wajar. Orang memiliki idealisme di umur 22 itu wajar. Yes. Dia nanti ada saatnya dia turun yang kayak baru bisa menerima opini orang lain. Kayak oh ya udah, gue mungkin gak terlalu keras. Justru ya lo, setelah Kukira Kau Rumah 2 juta penonton, itu gue makin berusaha untuk iya gue berusaha mendengarkan kalian semua gitu. Kayak karena pengalaman KFC dan hancur itu mengajarkan saya ketika lu naik dikit aja jangan sombong gitu. Karena lu nggak tahu kapan. Karena ketika lu naik banyak orang yang berharap lu turun dan hancurkan gitu. Itu emang dari dulu ada yang sering banget ngomong semakin cepat lu naik semakin cepat lu turun. Yes. Gitu. Itu siapa yang ngomong? Gori namanya. Kori. Hah? Gori. Apa? Korigor. Korigor. Semakin cepat naik semakin turun cepat gitu. Terus? Hah? Kenapa? Next question itu Oke. ada Prilly. Pemeran utama di kedua film lu. Ya. Dua-duanya berarti Prilly. Yes. Nggak punya budget atau apa. Emang lu kira Prilly murah? Ya maksudnya kan dia kan punya gue sendiri gitu kan. Iya kan tetap kita bayar profesional Oh, tetap sebagai aktor. dibayar. Iyalah. Gue pun juga sekalipun gue yang punya PH gue tetap dibayar profesional sebagai Itu sutradara. kehitung money laundering gitu gak sih? Enggak dong. Oh enggak Jing. ya. Kan ada Enggak, jasanya. Gue gak tahu. Maksudnya kayak ini punya gue punya dia jasa. Jasanya kita pakai siapa ya? Gua. Tapi kan beda. Kalau PH-nya kan jasa penyedia produksi film. Oke. Kan sebagai aktor ada jasa acting juga gitu. Dibayar jasanya sebagai aktor gitu. Kayak gue sih money laundering sih itu. enggak gitu. Enggak gitu ya. Anjing. Iba. Enggak dong. Lah ibarat gini. Gue jualan hotdog. Gue yang masak. Gue yang nyari bahannya. Tapi gue yang makan. Tapi kalau lu kan beli sosis. Beli. Ya misalkan lu Sponsor produksi. sosisnya. Ya kalau lu produksi sosisnya juga. Ribet. Kan sosis sudah ada Ya yang emang ribet instan. makanya dibayar bangsa. Oh gitu. Anjing nih orang nih. Gitu dong. Lah gue disuruh beli sosis. Ngapain beli sosis? Kan? Orang gue mau makan burger. Oke. Kan lu jualan hotdog. Hotdog tuh singkatan. Lu beli sosis gak? Hah?
Lu beli sosis? Punya. Karena lu produksi sosis. Enggak, satu aja cukup. Ngapain sosis banyak banget. Anjing. Kan gue cuma sekali makan. Oh gitu ya. So nice. Tapi oke, berarti secara profesional itu sah-sah aja ya? Sah dong. Kedap banget ya suaranya. Iya kan ternyata nggak sebesar. Volix luar biasa. Memang. Di sini best. kedap. Jadi lu kalau mau ngomong apapun Tuhan juga. By the way, nggak Volix dengar. juga, Volix juga sebagai media partner. di film Ketika Berhenti di Sini bersama Volkatif. Luar biasa. Trifet. Gue ngerti ini punya kalian berdua, tapi kenapa selalu Prilly sih yang main? Emang kakak nggak lihat kayak ada orang lain yang aktingnya juga bagus kak? Kasih kesempatan dong buat yang mereka. Gini. Aktor bagus tuh banyak banget. Kayak gini deh. Host bagus banyak banget. Tapi yang Trifet pilih buat di Viniar kan lu. Betul. Karena cocok secara. Enggak. Ada gue, Busboy, Ralfi gitu. Jadi gue tergantikan sebenarnya. Ya karena 3 itu yang paling cocok sama image-nya Volix. Volix gitu, Ya kayak oke. gitu sama kayak film Ketika Berhenti di Sini ya Prilly cocok untuk memerankan karakternya. Karena karakternya pas gitu. Karena dia bisa memainkan apa yang gue butuhkan gitu. Acting nangis gak mudah loh. Acting, maksudnya gini. Semua bisa acting nangis. Tapi yang acting nangisnya menyentuh hati orang gitu. Tidak mudah. Oke. Dan semua bisa acting marah. Semua bisa acting apa lain-lainnya. Tapi yang, sorry asam lambung. Nggak apa-apa, ngopi terus sih lu. Iya. Tapi Yang sesuai dengan yang dibutuhkan karakternya Prilly. ini gue ada pertanyaan bagus banget sih Mai menurut gue. Oke. Pertanyaan Hit me. dari gue soalnya gue beneran kepo. Hit me. Ini nggak tertulis di sini ya. Tadi lu ngomong kenapa Prilly terus? Karena Prilly itu bisa memerankan apa yang gue inginkan. Lu pernah kepikiran nggak kalau jangan-jangan karena gue deket sama Prilly, yang gue tulis itu emang udah menggambarkan Prilly? Pernah sampai mikir kayak gitu nggak? Karena Ketika Berhenti di Sini tadinya potential cast-nya dari 3 nama gak ada Prilly sama sekali. Oke. Kenapa yang 3 ini nggak jadi? Karena Nggak cocok. nggak cocok dengan karakternya gitu. Oke, menarik. Jadi Iya. bukan karena lu temenan terus yang Iya. kayak dalam alam bawah sadar lu nulisnya udah kayak Prilly aja Iya. gitu. Enggak juga Kayak gitu. ternyata. Nggak kayak gitu. Oke. Jadi Kayak apa ya? Kayak sebenarnya skill set actingnya Prilly yang memadai dan bisa jadi sebagai karakter Dita di film ini gitu. Ya kayak apa namanya, ada klub bola mau ajak Messi ke PSG yang nggak bisa menang Champions karena nggak cocok mungkin sama skema permainannya gitu. Oke, sama kayak di film gitu ya. Yes. Menarik. Berarti ya itu sih gue cuman pengen lu sebagai saudara tetap objektif aja ngelihatnya. Iya. Sangat. Tolong ya. Iya mas. Gue gak mau karena pertemanan gitu jadi kayak ini lagi. Siap mas. Saya gak suka kamu kayak gitu. Lo AI banget. Anjing Anjing ini. Gue mengerti tapi sekarang. Sebagai filmmaker, apalagi sih yang ingin lo lakuin di Cinemaku Pictures? Banyak maunya terus berkarya, terus bisa ngasih kesempatan buat sutradara-sutradara yang masih muda gitu, atau yang belum dapat kesempatan karena supply-nya industri perfilman Indonesia tuh banyak banget, tapi demand-nya itu aja. Makanya banyak orang yang ngerasa kok aktornya itu lagi. Iya, gitu. gue ngerti tuh yang kayak gitu. Jadi ya sebenarnya harapannya gue adalah gue bisa menyeimbangkan gitu. Harapannya bisa menyeimbangkan antara supply dan demand-nya gitu. Tapi satu hal yang gue salut ya sama lu ya Mai. Gary. Lu bisa berhasil salut Gary coklat ya kan. Yes. Bisa diem. Bisa. Ya. Satu hal yang gue salut adalah Gary ngentot lagi orang. Gary ngentot. Lu gak tahu nyet. Sama Ajeng. Iya, gosip. Ajeng siapa? Gak tau. Masa sih? Ya. Ya. Satu hal yang gue salut dengerin. Lu mau gue puji gak sih? Mau dong. Satu hal yang gue salut adalah lu mungkin berhasil sebagai Lu mau gue sutradara. puji tapi lihat. Berarti lu mujinya lewat. Enggak. Ini gue tutup nih. Ini benar gue mau muji. Satu hal yang gue salut dari lu adalah. Syekh. Ini mungkin lu berhasil Mhm. ataupun gagal Iya. sebagai sutradara. Tapi satu hal yang gue salut adalah lu membukakan jalan buat anak-anak bisa bermimpi menjadi sutradara di umur yang muda. Amin. Tepuk tangan dulu buat Umay berarti. Yes. Sebenarnya pertanyaan tentang perfilman udah habis Mai. Kecuali lu ada yang mau lu tambahin. Jangan lupa nonton film Ketika Berhenti di Sabar, Sini. anjing, 27 promonya Juli di bioskop kesayangan kalian. Ya boleh dah. Dengan ini tayangnya kapan sih? Apa? Sebelum rilis ya? Oke. Karena ada cameo yang lu gak bakal pikir. Coba tebak siapa? Sandiaga Uno. Nggak ada no politik lah. Oh no politik.
No politik at all. Siapa? Ganjar. Prabowo. No politik bro di sini bro. Sorry bro, kita Siapa? cameo yang kira-kira ada Nikola Saputra. Enggak. Perempuan apa laki-laki dulu? Siapa aja coba tebak? Enggak. Ya intinya ada cameo yang lu bahkan nggak bisa mikirin kok ada di sini gitu. Atau yang kayak gue nggak kenal? Siapa? Kayaknya lu kenal deh. Oh kenal ya? Penyanyi. Next question aja. Itu intinya gue mau bocorin sedikit aja biar nanti lu nonton sendiri. Lagi dong, bocorin lagi dong. Itu aja lah. Enggak deh. Oke. Halo semuanya, kalau lo terhibur dengan konten ini, lo bisa terus dukung channel ini dengan cara subscribe. Karena kalau lo subscribe, lo bisa bantu channel ini berkembang dan naikin gaji gue. Iya, ayo subscribe di bawah sini, masih gue tungguin. Lama kali pencet subscribe doang gaji gue sama dah nih. Wah, ada curhat session nih, seru banget. Wow. Marwan Umay diminta untuk membacakan curhatan yang ada di Fishbowl, lalu memberi respon. Berarti kita berdua nih yang ngasih respon kan. Fishbowl. Akhirnya gue diikut sertakan di perbincangan ini. Yang pertama Mai, lu duluan yang baca. Apa nih? Silakan, ada orang curhat aja. Kok lu yang ambil sih? Suka-suka gue. Umur 24 tahun, perasaan teman makin sedikit, udah sibuk masing-masing. Emang kalau dewasa boleh sesepi ini ya rasanya? Gue jarang nongkrong lagi, sumpah. Jadi gue dari umur 19 tahun gak pernah ngerasa kesepian karena sepi menyenangkan buat gue. Sumpah. Gue tuh nongkrong cuma kayak kerjaan doang aja. Next ya. Gue kehilangan pekerjaan impian gue karena orang tua gue ingin tetap gue tinggal di kota yang sama. Sedih tapi mau gimana, tapi sedih. Tapi mau gimana, tapi sedih. Menurut lo gimana? Lu disupport banget gak sih sama orang tua untuk lakuin apa yang lo lakuin? Awalnya enggak. Dulu zaman 2013 gitu ya. Lu selebgram kan ya? Iya, maksudnya dari situ dan mana ada sih duitnya di situ? Gue pengen membuat sesuatu. Emang gak ada endorsement zaman dulu? Gak ada, Mai. Oh iya. Gue dari video Instagram 15 detik. Wow. Ngalamin gak 15 detik? Ngalamin. Iya, Vine itu juga berarti? Vine 6 detik main. Dan itu kayak orang belum brand tap in, gak ada, gak ngerti. Gak ada istilah selebgram. Ngapain sih dia buang-buang waktunya gitu. Jadi gue pasti gak disupport, dia pengennya yang kayak dokter gitu. Tapi ini gue mau memuji lu. Jangan boleh. anjing, gila pujian banget nih orang bangsat. Tapi lu juga membuka kesempatan juga lo buat orang-orang menjadi selebgram, social media influencer. Lo iya kan? Benar. Zaman dulu siapa yang tidak look up ke Indofitgram, Bena Keribo, Chandra Leo. Nah, Indofitgram itu kayak KFC-nya lu. Ya gak apa-apa tapi. Gua aib, males ngomonginnya. Jangan tai gitu. Kayak kalau di play lagu lu kan gitu, lu kan kayak Tapi berapa banyak loh orang yang jadi punya kerjaan karena mungkin kalian mengawali. Ya, emang. Harusnya gue dapet royalti gak sih? Enggak, tapi harusnya lu jangan menyesali aja. Emang gila hormat. Tapi achievement selebgram tuh boleh gue ambil juga gak sih? Gara-gara gue buka jalan tuh gitu gak ya? Gak usah segitunya anjing. Kayak maksudnya kalau lu menyesal sama hal itu, lu ingat aja seberapa banyak orang yang udah terhidupi karena. Keren. Itu lu berarti gue puji saat. Thank you ya. Ya. Pujian lu dangkal, next. Oke. Wah anjing udah jam segini lagi Mai. Anjing berasa banget. Iya parah, thank you banget Umay udah mau sharing tentang filmnya. Ada yang mau dipromosikan mungkin? Album gitu? Album KFC. Tapi lu mau tau gak? Gue kira kau rumah. Itu juga rilis di KFC. Jadi sejauh apapun gue pergi. Lu akan dihantui dengan KFC. Baliknya ke situ-situ lagi. Ya. Nah tapi di set makanannya? Enggak KFC. Oh enggak, gue kira disponsorin full gitu. Enggak. Sabana. Sama olive chicken. Ada yang mau dipromosikan? Jangan lupa saksikan Ketika Berhenti di Sini tanggal 27 Juli di bioskop. Ajak teman-teman kalian, keluarga kalian, mantan kalian, siapapun yang mau kalian ajak. Jangan lupa nonton dan jangan nonton bajakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Umay sudah datang, senang sekali akhirnya kita bisa berbincang bersama. Terima kasih semuanya sudah menonton Viniar episode kali ini. Jangan lupa buat cek Viniar yang lainnya dengan host yang berbeda juga ditonton. Jangan lupa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.
Halo semuanya, gue Umay Syahab. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channelnya Volix dan nonton episode Viniar yang gak ada Marlonya.